Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap belajar dengan semangat ya. Di kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sesuatu yang sangat seru dan tidak jauh dari kehidupan sehari-hari kita, yaitu siklus hidup pada makhluk hidup. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana seorang bayi tumbuh menjadi dewasa? Atau bagaimana seekor ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu yang cantik? Nah, semua itu adalah bagian dari siklus hidup. Dengan mempelajari siklus hidup pada makhluk hidup, kita akan lebih memahami bagaimana makhluk hidup berkembang dan mempertahankan kelangsungan jenisnya, serta mampu menghargai proses pertumbuhan dan perubahan yang terjadi di alam. Yuk, kita simak baik-baik materi siklus hidup pada makhluk hidup. Siklus hidup adalah rangkaian perubahan makhluk hidup dari lahir hingga menghasilkan keturunan untuk menjaga keberlangsungan spesies. Artinya, setiap makhluk hidup akan melewati fase-fase tertentu dalam hidupnya, mulai dari awal terbentuk sampai akhirnya menghasilkan keturunan agar jenisnya tetap ada di dunia. Pada topik ini, kita akan belajar lebih dalam mengenai 3 jenis siklus hidup, yaitu siklus hidup pada manusia, siklus hidup hewan, siklus hidup tumbuhan. Yuk, kita mulai dengan siklus hidup manusia. Siklus hidup manusia adalah tahapan perkembangan yang dilalui seseorang mulai dari dalam kandungan hingga akhir kehidupan. Jadi, manusia tidak serta-merta lahir dalam bentuk seperti saat ini. Mereka mengalami tahap-tahap tertentu yang masing-masing memiliki ciri khas berbeda. Secara umum, siklus hidup manusia terdiri dari 6 fase, yaitu fase janin, fase bayi, fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, dan lanjut usia. Berbeda dengan manusia, hewan memiliki siklus hidup yang bervariasi dan seringkali mengalami perubahan bentuk. Siklus hidup hewan dibedakan menjadi 2 jenis utama, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sendiri adalah perubahan bentuk, ukuran, dan bagian-bagian tubuh hewan dari satu tahap kehidupan ke tahap berikutnya. Yuk kita bahas satu persatu. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan yang dimulai dari fase telur, larva, pupa, lalu menjadi dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu berawal dari telur, kemudian menetas menjadi larva atau ulat. Setelah cukup besar, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Hewan lain yang juga mengalami metamorfosis sempurna adalah katak, kodok, lalat, dan nyamuk. Meskipun berbeda jenis, mereka tetap melalui perubahan bentuk yang drastis dari satu fase ke fase lainnya. Berbeda dengan metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan yang tidak melewati fase pupa. Jadi, fase perkembangannya hanya telur, nimfa, dan dewasa. Nimfa adalah hewan kecil atau hewan muda. Nimfa biasanya mirip dengan hewan dewasa, tetapi belum memiliki sayap atau alat reproduksi yang lengkap. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Siklus hidup kecoa dimulai dari telur, lalu menetas menjadi nimfa atau anak kecoa, dan akhirnya berubah menjadi kecoa dewasa. Selain kecoa, hewan lain seperti jangkrik dan belalang juga mengalami metamorfosis tidak sempurna.
Mereka tidak melalui fase pupa seperti pada metamorfosis sempurna. Selanjutnya, siklus hidup pada tumbuhan. Siklus atau daur hidup tumbuhan adalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dari kecil hingga dewasa. Tumbuhan memiliki siklus hidup yang berbeda-beda pada setiap musim dan tergantung suhu udara. Jadi, belum tentu tumbuhan yang mati itu karena terserang hama. Bisa jadi itu memang sudah waktunya dalam siklus hidupnya. Siklus hidup tumbuhan juga berbeda-beda. Hal tersebut tergantung dari mana tumbuhan tersebut berasal. Misalnya, tumbuhan yang berasal dari biji akan mengalami siklus hidup yang dimulai dari biji, kemudian biji akan berjatuhan ke tanah dan mengalami fase perkecambahan, kecambah tumbuh menjadi tumbuhan kecil, lalu tumbuhan kecil lama-kelamaan akan berubah menjadi tumbuhan yang besar. Selanjutnya, tumbuhan akan berbunga, berbuah, dan menghasilkan biji kembali. Siklus hidup tumbuhan berbiji akan kembali berulang. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua tumbuhan berbiji menghasilkan bunga, kemudian berubah menjadi buah. Misalnya saja tumbuhan kacang hijau dan kedelai. Dari bunga tidak membentuk buah, namun membentuk polong. Di dalam polong inilah terdapat biji yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Teman-teman, ternyata setiap makhluk hidup memiliki perjalanan hidupnya masing-masing ya. Dari tayangan tadi, kita sudah belajar bahwa setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, mengalami perubahan bentuk dan fungsi dalam hidupnya. Itulah yang disebut siklus hidup. Kita mengenal beberapa fase dalam hidup manusia, lalu mempelajari metamorfosis hewan baik yang sempurna maupun tidak, dan juga tahapan pertumbuhan pada tumbuhan yang ternyata tidak semuanya sama. Menarik sekali, bukan? Semoga pembelajaran hari ini bisa menambah wawasan kalian tentang alam dan membuat kita semua semakin kagum dengan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak lagi, yuk terus belajar dan jangan pernah berhenti bertanya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.